Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Amani Jalaluddin, peserta Latsar Kementerian Agama Wilayah Maluku Utara Angkatan 5 Gelombang 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang anti korupsi. Dalam materi ini terdapat 6 bagian penting yang akan kita pelajari, yaitu definisi korupsi, ciri-ciri korupsi, jenis-jenis korupsi, motif korupsi, dampak korupsi, serta strategi anti korupsi. Baiklah, kita akan mulai dari definisi korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Sedangkan anti korupsi adalah sikap tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Terdapat 6 ciri-ciri korupsi, diantaranya adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih, mengkhianati kepercayaan, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta berlindung di balik pembenaran hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kenapa sih seseorang melakukan korupsi? Menurut Gaon Teori, terdapat 4 motif seseorang melakukan korupsi. Yang pertama ada greeds atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Selain itu, menurut teori lainnya terdapat 3 motif korupsi, yaitu by needs atau terpaksa, by greeds atau memaksa, dan by system atau dipaksa. Selanjutnya adalah dampak-dampak korupsi. Terdapat 5 dampak yang dapat ditimbulkan dari korupsi. Di antaranya adalah merusak lingkungan hidup, memperburuk kondisi ekonomi bangsa, mengancam keamanan negara, memperburuk citra pemerintahan di mata internasional, serta mempersulit akses pendidikan dan kesehatan. Terdapat beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk dapat memberantas korupsi. Yang pertama adalah strategi represif, yaitu upaya menempuh jalur hukum untuk mengadili para koruptor. Sebagian besar kasus korupsi diungkap dari pengaduan oleh masyarakat. Yang kedua adalah strategi perbaikan sistem, dengan cara memantau pelayanan publik, melakukan kajian dan penelitian terkait pelayanan publik, melaporkan rekomendasi kepada pemerintah, dan membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Dan yang ketiga adalah edukasi dan kampanye anti korupsi yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera serta bebas dari korupsi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya terkait materi anti korupsi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.